Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqallahul adzim. Para jamaah salat tarawih khususnya sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih tetap bisa melaksanakan yaitu salat tarawih berjamaah. Itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sangat berat untuk melakukan itu. Umpama bisa, tapi karena hatinya ada pamrih, itu juga orang menjadi sangat giat tarawih. Tapi kalau nggak ada pamrih, nggak apa, kok bisa melaksanakan, lah itu baru luar biasa. Kalau orang punya pamrih kemudian rajin, nah itu sudah dari dulu memang begitu. Tapi kalau kita tidak ada pamrih apapun, kok bisa menunaikan, bisa melaksanakan, nah itu baru luar biasa. Bapak sekalian yang sangat kami hormati, ada keterangan, bunyi keterangan itu begini: Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Dari pengertian dari ayat tadi itu bukan tulisannya, bukan bacaannya itu. Tapi yang menjadi kunci tadi cara melaksanakannya. Melaksanakan la ilaha illallah itu bagaimana? Itu yang perlu, yang ada nilainya itu. Yang suatu saat nanti menjadi kunci yaitu yang la ilaha illallah itu khusus yang fardu. 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itu harus dilakukan karena Allah. Itu pelaksanaan dari ayat yang bunyinya la ilaha illallah tadi. Jadi kita jangan salah paham, bukan bacaannya ya. Kalau bacaannya walaupun dibaca tiap malam tuh 1 juta kali ya tetap tidak jadi kunci, tidak menjadi kunci. Sama melakukan suatu perjalanan jauh kemudian dalam kondisi lapar di jalan itu sama membaca sebuah tulisan rumah makan itu, sama baca terus di situ rumah makan, rumah makan, rumah makan sampai fasih, sama tidak akan kenyang, tidak akan kenyang. Yang membuat kenyang ya sampean makan di situ. Itu kita laksanakan, baru kenyang itu. Lek membaca tulisan cukup 1 kali, oh ini rumah makan, mari kita waktunya makan ini, cukup sudah. Itu. Jadi yang ada nilai itu pelaksanaan dari tulisan itu tadi. Tulisannya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau memang benar begitu, khusus yang fardu jangan sampai dilakukan, jangan sampai dijalani karena selain Allah. Khusus yang fardu, khusus yang fardu dan buat pribadi. Kalau itu sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan,
baru kita ibadah-ibadah yang lain, mendoakan saudaranya, mendoakan orang tuanya, mendoakan siapapun, termasuk melaksanakan sholat taraweh, itu ikhlas gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang hablum minallah, mana yang hablum minan nas. Kalau itu Anda lakukan, seseorang apabila rohaninya kenyang, ya, maka orang itu tidak mudah gelisah, karena rohaninya kondisinya kenyang sekali rohaninya. Tapi kalau ibadah karena selain Allah, walaupun tidak pernah berhenti, ya, tapi karena selain Allah, maka rohaninya ya kelaparan, ya kehausan. Itu. Jadi perasaannya itu disuruh nyaman kesulitan, sulit sekali. Tapi kalau yang fardu tadi kita jalani karena Allah sesuai dengan penulisan tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, itu kita lakukan, kita laksanakan. Nah, di situ baru roh kita, rohani kita tidak selalu dalam keadaan kelaparan, tidak selalu dalam keadaan kehausan. Itu. Jadi pelaksanaan ayat tadi, la ilaha illallah tadi, ya seperti yang kita bicarakan setiap hari itu. Sama, kalau memang Anda semua ini sangat mencintai Kanjeng Nabi, harus rajin membaca salawat. Tapi jangan hanya dibaca seperti yang tadi, dibaca, diberi lagu hanya tiap hari gitu. Rohaninya tidak makan. Pelaksanaan dari salawat itu, ya syariat Islam utuh ini dijalani karena Allah. Itu pelaksanaan dari syariat Islam, pelaksanaan dari salawat tadi itu. Kalau orang baca salawat banyak yang bisa dan banyak yang kuat, tapi melaksanakan, lah itu yang perlu kita belajar. Sekalian dimanapun Anda berada, apabila Anda mempunyai orang tua atau mertua yang kondisinya tidak sehat atau sakit, maka sampean jangan berat hati, ya, jangan berat hati. Bangun tengah malam, sholat tahajud, doakan agar mendapat kesembuhan orang tua ataupun mertua tadi. Baca Fatihah aja sekuatnya itu. Atau 10 kali ya boleh, 100 kali ya boleh. Yang penting tidak sampai kelelahan, tidak sampai kecapean, tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh kita doakan. Apalagi kalau suami Anda atau istri Anda sedang sakit, jangan berat hati, doakan agar segera mendapat kesembuhan, atau doakan agar segera bertemu obat yang sesuai dengan penyakitnya. Itulah perbuatan yang disukai oleh Allah. Jadi jangan berat hati untuk mendoakan selain pribadi. Kalau yang pribadi dengan Allah cukup, yang fardu itu kita lakukan, kita laksanakan karena Allah. Itu sudah cukup. Tapi jangan hanya itu, ya itu tadi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, di mana semua orang Islam pasti tahu. Begitulah caranya. Dengan senang hati mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal, ahli kubur,
sering-sering mendoakan itu. Asal yang fardu kita lakukan karena Allah, ya, syariat Islam dilakukan karena Allah, maka mendoakan siapapun Anda itu pasti sampai gitu. Pasti sampai dan Anda tidak merasa punya jasa gitu. Tidak sampai merasa punya jasa, tidak akan mungkin dalam perasaan Anda akan muncul kalau enggak saya itu tidak akan mungkin muncul. Kenapa kok enggak muncul? Karena penuh kesadaran bahwa sembuh itu atas kehendak Allah. Itu. Jadi sekedar ikhtiar aja kita doakan dengan senang hati, jangan berat hati. Itulah saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah besok akan tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.